Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Marco, NPM 2210200153 dari kelas 1C Fakultas Ekonomi Bisnis dan Universitas Riau Kepulauan. Oke, di sini saya akan menjelaskan pengertian korupsi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Nurjana tahun 1990. Pengertian korupsi adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu corruptio, yang berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, material, mental, dan hukum. Yang kedua, menurut Junaidi Suwartojo tahun 1997, adalah tingkah laku atau tindakan seseorang atau lebih yang melanggar norma-norma yang berlaku dengan menggunakan dan atau menyalahgunakan kekuasaan atau kesempatan melalui proses penggadaan, penetapan pungutan, penerimaan atau pemberian fasilitas atau jasa lainnya yang dilakukan pada kegiatan penerimaan dan atau pengeluaran uang atau kekayaan, penyimpanan uang atau kekayaan serta dalam perizinan dan atau jasa lainnya. Menurut Haryatmoko, korupsi adalah upaya menggunakan kemampuan campur tangan karena posisinya untuk menyalahgunakan informasi, keputusan, pengaruh, uang, atau kekayaan demi kepentingan keuntungan dirinya. Menurut Mukyarto, suatu masalah politik lebih daripada ekonomi yang menyentuh keabsahan atau legitimasi pemerintah di mata generasi muda, kaum elit terdidik, dan para pegawai pada umumnya. Syed Hussein Alatas, subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi yang mencakup pelanggaran norma, tugas, serta kesejahteraan umum yang dilakukan dengan kerahasiaan, pengkhianatan, penipuan, kemasabodohan dengan akibat yang diderita oleh rakyat. Baik, selanjutnya dampak dari korupsi. Korupsi memberi dampak buruk dalam berbagai bidang kehidupan manusia, terutama di bidang perekonomian. Berikut adalah dampak-dampak korupsi, yaitu yang pertama, menurunkan tingkat investasi. Yang kedua, menciptakan kemiskinan. Yang ketiga, menghambat pembangunan fasilitas umum. Yang keempat, menciptakan budaya korupsi. Dampak yang saya rasakan sendiri adalah fasilitas ya. Di bidang fasilitas, saya merasakan bahwasannya jalan masih macet dan tidak dikerjakan. Saya nggak tahu kenapa, mungkin karena uangnya dikorupsiin. Baik, selanjutnya kebiasaan yang sering dilakukan tanpa disadari bahwa itu adalah korupsi. Contoh pertama adalah ketika kita disuruh oleh orang tua untuk membeli suatu barang di warung dengan harga semisal kita patokin 5.000, kita beli 5.000 garam, lalu uang kita 10.000, kembaliannya 5.000, tapi kita mengembalikan kepada orang tua kita adalah 3.000 misalnya. Nah, 3.000-nya kita korupsi lagi. Nah, seperti itulah contoh korupsi yang sering terjadi sama-sama anak-anak. Contoh kecil lainnya adalah ketika kita dikasih kepercayaan untuk membagikan sembako, lalu kita kasih mereka dan kita sisihkan buat kita begitu banyak, itu termasuk korupsi ya. Oke, sekarang kita lanjut cara memberantas korupsi. Baik, yang pertama adalah represif. Strategi ini dilakukan dengan cara KPK menyeret koruptor ke pengadilan, membacakan tuntutan, serta menghadirkan para saksi beserta alat bukti yang menguatkan. Yang kedua, perbaikan sistem. Dalam strategi perbaikan sistem, KPK memberikan rekomendasi kepada kementerian atau lembaga terkait untuk melakukan langkah-langkah perbaikan. Selain itu, strategi ini juga dilakukan melalui penataan layanan publik, melalui koordinasi dan supervisi pencegahan, serta mendorong transparansi penyelenggaraan negara. Yang ketiga, edukasi dan kampanye. Edukasi dan kampanye dilakukan sebagai bagian dari pencegahan dan memiliki peran strategi dalam pemberantasan korupsi. Melalui edukasi dan kampanye, KPK meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi. Baik, itu saja penjelasan, pengertian, dan dampak juga dari korupsi. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.